Selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk napas kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan agar kami dapat mempelajari jalan keselamatan daripadamu. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan pengertian, hikmat pada kami, membukakan mata rohani kami Tuhan, agar kami dapat melihat betapa indahnya jalan keselamatan daripadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Oke, kita akan lanjutkan materi pelajaran kita. Kita sekarang masuk ke bagian ketiga ya. Bagaimana caranya dilahirkan kembali mengenai psikologi Alkitab. Oke. Sedikit mengulang yang kita pelajari kemarin, mungkin sebagian masih bingung, saya coba menggunakan analogi dokter, pasien, dan ramuan obat. Kalau orang yang datang ke dokter adalah orang yang menyadari dirinya sakit. Kalau orang tidak pernah menyadari dirinya sakit, tidak akan pernah pergi ke dokter. Demikian juga kita ya, kalau kita merasa diri kita baik-baik saja, oh sifat saya sudah baik kok, saya nggak ada yang salah dengan karakter saya, kita nggak akan pernah pergi ke dokter. Karakter yaitu Tuhan itu ya sendiri gitu ya. Jadi kita harus menyadari dulu kemiskinan kita, maksudnya kemiskinan itu banyak cacat dalam karakter kita gitu ya. Dan sama seperti pasien ini, dia datang kepada dokter, kemudian dokter memahami penyakitnya gitu ya. Dokter paham dengan penyakitnya dan dokter memiliki obatnya, dia memiliki ramuannya gitu ya. Kemudian dokter menyarankan kepada si pasien, dokternya nggak bisa maksa kan, dokternya hanya menyarankan, oke kamu minum ya ramuan ini dan lakukan ini, hindari ini gitu ya. Dokter memberikan nasihat gitu ya. Dan ramuan buatan dokter ini adalah ramuan buatan dokter itu sendiri, nggak dijual di tempat lain, hanya ada di dokter itu sendiri, gitu ya. Nah, kalau dokter sudah menyediakan obatnya, dokter sudah memberikan nasihatnya, apakah pasien ini sembuh? Belum tentu. Pasien ini harus melakukan bagiannya. Apa yang bagian harus dilakukan? Pasien harus melakukan bagiannya, yaitu harus percaya apa yang dokter katakan dan percaya pada ramuan yang dokter itu sudah buat. Kalau pasien melakukan bagiannya dengan percaya, pasien akan meminum obatnya. Nah, ketika diminum obatnya, barulah obatnya itu bekerja di dalam diri pasien dan memberikan kesembuhan. Kalau pasien tidak melakukan bagiannya, pasien tidak percaya, maka obat itu nggak pernah akan bekerja karena pasien nggak pernah mengkonsumsinya gitu ya. Demikian juga dengan kesembuhan karakter kita, kesembuhan rohani kita. Tuhan sudah menyediakan obatnya. Yesus disalib, Roh Kudus akan bekerja dalam pikiran kita. Tapi kita harus melakukan bagian kita, yaitu kita harus percaya apa yang dokter itu katakan. Minum obatnya, lakukan ini, hindari ini. Kita harus percaya. Barulah obat yang disediakan oleh dokter itu sendiri akan bekerja. Demikian juga obat untuk karakter kita. Kita harus melakukan bagian kita, percaya apa yang Tuhan bilang, barulah Roh Kudus bisa bekerja. Percuma kita memohon Roh Kudus, tapi kalau kita tidak pernah melakukan bagian kita, yaitu memilih percaya apa yang Tuhan bilang, Roh Kudus akan bekerja ketika kita percaya apa yang Tuhan bilang. Jadi inilah kerjasama manusia dengan ilahi. Oke, sekarang kita lanjut ya materi kita. Nah, saudara-saudara semua, sadarkah kita kalau ada pihak-pihak yang sedang memperebutkan kuasa memilih kita di dalam dunia ini ya, di dunia nyata ini ya. Mungkin kita merasa, masa sih ada orang yang sedang memperebutkan kuasa memilih saya? Ini, saudara, contohnya iklan. Mereka bekerja siang dan malam. Orangnya bukan cuma satu tim, ya, ada satu tim. Mereka mempelajari pikiran konsumen. Mempelajari konsumen itu kita ya. Mereka mempelajari pikiran-pikiran kita secara umum. Gimana sih cara berproses berpikir orang-orang gitu. Sehingga dari
pengamatan, dari ilmu pengamatan mereka, dari riset mereka, mereka meramu gimana ya caranya kita mengkomunikasikan apa yang kita mau supaya mereka beli produk kita. Mereka meramu iklannya. Lihat, kenapa bentuk hurufnya aja beda-beda. Ini juga pengaruh untuk pikiran kita. Bentuk huruf, warna, gambar. Kenapa orangnya yang dipilih tuh orang-orang yang ganteng-ganteng, cantik-cantik? Kenapa nggak saya gitu? Nggak, karena nggak akan laku gitu ya kalau saya yang dipajang gitu. Tapi kalau orang yang ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu kan, atau yang menarik gitu, nah itu akan apa mempengaruhi pikiran gitu. Sehingga orang yang melihatnya akan terpengaruh pilihannya gitu. Produk kan banyak ya, minuman banyak. Tetapi kenapa kita memilih, oh saya mau minum yang ini? Kenapa orang-orang konsumen memilih, oh saya pilih minuman ini? Salah satunya kontribusinya ada dari iklan. Iklan ini mempengaruhi kuasa memilih ya. Memilihnya jadi memilih produk tersebut gitu. Jadi tanpa kita sadari ya, kita mungkin biasa aja gitu, kita lewat, ternyata ada baliho gitu ya. Sehingga itu secara tidak sadar ketika kita belanja, itu mempengaruhi kita, oh saya mau beli produk itu. Padahal banyak produk lain gitu ya. Tapi kita, saya mau produk itu, karena sudah terpengaruh gitu ya. Bukan cuma melalui iklan. Mereka juga menggunakan promoter manusia gitu. Saat kita berkunjung ke toko, tadinya kita mau beli produk A gitu ya. Tapi pas sampai di toko, ketemu oleh promoter, mereka ngobrol, ngajak ngobrol, oh ini. Nah, namanya promoter, dia dapat gaji kan juga dari produknya gitu ya. Pasti dia akan mengarahkan ke produknya dia. Tadinya kita datang mau beli produk A, karena ketemu promoter ini, kita jadinya beli produk B. Gitu ya. Jadi lihat, kuasa memilih kita apa? Dirubah ya. Mereka nggak memaksa gitu. Tetapi dengan kita ngobrol, mereka mengarahkan, mempengaruhi pikiran kita sehingga kita yang tadinya datang mau beli produk A, sekarang jadi beli produk B. Dan bukan hanya itu, bukan hanya melalui iklan dan promoter, mereka buat lagi program promosi, ya. Kita tadinya nggak mau beli, karena ada diskon, jadi kepikiran mau beli gitu ya. Wah, mumpung murah nih harganya nih, gitu ya. Padahal sebenarnya memang price setting itu memang sudah di setting dari awal. Memang harga diskon pun udah untung sebenarnya gitu. Tapi manusia itu kalau harganya flat kayak gitu, manusia itu harganya sama dari dulu. Tapi kalau dimainin harganya, manusia itu sering begitu ya, konsumen itu sering begitu. Wah ini mumpung murah nih, padahal sebenarnya memang harganya udah untung sih di situ gitu ya. Jadi mereka tahu mempelajari proses berpikir kita dan mereka tahu mempermainkan bukan mempermainkan lah, maksudnya mereka tahu cara merangsang cara berpikir kita sehingga itu akan mempengaruhi proses memilih kita, kuasa memilih kita, sehingga kita akan memilih seperti yang mereka inginkan gitu ya. Jadi tanpa kita sadari, dalam hidup kita sehari-hari pun ada pihak-pihak yang sedang memperebutkan kuasa memilih kita. Mereka mempelajari pikiran kita. Nah, tujuan mereka adalah mereka akan merangsang salah satu dari kemampuan pikiran kita. Kemampuan pikiran kita itu banyak ya. Seperti di gambar ini masih banyak lagi gitu. Tapi pemimpinnya adalah kehendak atau kuasa memilih. Nah, mereka mempermainkan yang lain ya. Jadi contohnya mereka mempermainkan nafsu ya, misalkan iklan makanan. Wah, di televisi itu digambarkan seseorang yang sedang makan. Nah, itu mempengaruhi apa? Wah, jadi nafsu kita, aduh pengen tuh makan seperti itu, gitu ya. Dia membangkitkan nafsu kita ya untuk makan, seperti yang bintang iklan itu lakukan. Misalkan ada produk mie, gitu ya. Jadi sehingga kita, enak ya makan mie ya, gitu ya. Dia membangkitkan keinginan kita untuk makan, gitu ya. Kemudian ada juga yang dimainkan adalah perasaan kita, gitu, emosi kita, gitu ya. Atau yang juga dimainkan adalah ingatan, supaya ketika kita melihat iklan tersebut, kita ingat, gitu. Secara nggak sadar, ketika dia masuk itu akan diingat.
oleh memori kita. Karena itu hal yang kelihatannya baik gitu ya. Wah, enak tuh makannya ya. Sehingga memori kita akan bekerja dan menyimpannya. Nah, ketika sudah disimpan dalam memori, ketika kita pergi ke toko, nah memori itu akan bilang, jangan lupa beli itu yang waktu itu kita lihat, yang di TV itu loh. Nah, si memori akan bekerja gitu ya, sehingga si kuasa memilih kita bilang, oh iya beli gitu ya. Kita nggak mau melihat produk yang lain karena memori kita sudah bilang itu yang kayak di TV gitu ya. Kemudian yang dimainkan juga persepsi gitu ya, dengan misalkan produk sampo gitu, wah bintang iklannya ganteng atau cantik gitu ya, sehingga otak kita akan mempersepsikan, loh lihat tuh rambutnya bagus banget kan kayak dia, makanya kita harus pakai produk ini nih supaya kayak dia tuh rambutnya gitu ya. Jadi yang dimainkan juga persepsi kita gitu loh. Mereka biasanya bermain di lower power gitu ya, supaya apa? Supaya ini mempengaruhi proses memilih kita, kuasa memilih kita, gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk mempengaruhi kuasa memilih kita. Contohnya seperti ini ya, bagaimana bintang iklan ini ekspresinya itu, wah enak sekali es krim ini, sehingga memori kita akan bilang, wah enak ya makan es krim itu ya, merek apa itu gitu ya, dan memori kita akan menyimpannya. Ingat tuh mereknya apa tuh, gitu ya. Nah, ini untuk membangkitkan nafsu untuk kita mengkonsumsi gitu ya. Kemudian ada juga iklan seperti ini ya. Nih kalau minuman ini maka ototnya kuat, lihat sampai manjat tebing bergantungan satu tangan gitu ya. Nah, ini membentuk apa? Persepsi gitu. Wah, jadi kalau minum itu saya kuat gitu ya. Ada juga dulu iklan biskuit ya. Untuk anak-anak makan biskuit dia bisa lompat jauh gitu ya, kayak harimau atau apa dulu itu saya lupa tuh. Nah itu kan membentuk persepsi anak-anak yang menonton. Anak-anak kan nggak terlalu ngerti ya, mereka melihat dan otaknya langsung bekerja gitu kan. Nah mereka langsung berpikir, mah beli biskuit itu mah, kenapa? Salah satunya adalah mungkin anak-anak itu terpengaruh pengen seperti yang di iklan itu, yaitu bisa lompat gitu, bisa punya apa tuh jago gitu lah ya. Jadi iklan tersebut membentuk persepsi. Jadi otak kita langsung bekerja, wah kalau beli produk ini kita akan seperti itu gitu ya. Jadi sehingga apa? Yuk beli yuk supaya seperti bintang iklan itu gitu kan. Kemudian ada juga yang iklan seperti ini ya. Kalau udah badannya seperti ini, perutnya maju, ini adalah waktunya untuk ke nama fitness center ini, Silvermans gitu. Ini membentuk apa? Memori ya. Jadi wah kalau fitness, wah ke Silvermans misalkan gitu ya. Jadi iklan-iklan itu membuat otak kita itu bekerja, salah satu kemampuan pikiran itu beberapa kemampuan pikirannya agar mempengaruhi kuasa memilih kita gitu. Jadi setiap hari kita dibombardir ya dengan pengaruh-pengaruh supaya kuasa memilih kita diarahkan sesuai dengan yang mereka mau, yang membuat iklan-iklan ini gitu ya. Jadi pertanyaannya, apakah cara-cara tersebut efektif untuk pembeli yang menggunakan higher power? Kalau tadi kan mereka bermain di lower power ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah cara tersebut efektif untuk pembeli yang menggunakan higher power, yaitu logika dan hati nurani? Contoh ya, kalau pembelinya menggunakan hati nurani atau nilai yang mereka percaya, contoh misalnya iklan daging, buat mereka yang vegetarian, mau senikmat apapun iklan daging tersebut, karena mereka percaya gitu ya, misalnya kayak kita nih di SDA ya, kita percaya misalkan nih kita nggak makan daging lagi misalkan gitu ya, bukan nggak boleh ya, tapi nggak makan daging lagi misalkan. Nah iklan daging senikmat apapun nggak akan mempengaruhi kita gitu, karena kita sudah tidak percaya untuk tidak makan daging lagi gitu ya. Jadi lihat ya bedanya ya. Kalau menggunakan hati nurani gitu ya, yang kita percaya, misalkan nih melihat satu produk yang kita percaya itu nggak sehat, itu bahkan menyebabkan penyakit. Mau senikmat apapun bintang iklan itu memperagakannya, mau sebagus apapun iklan tersebut nggak akan pengaruh, karena belief kita sudah strong gitu ya. Atau iklan misalnya makanan haram, mungkin di iklannya begitu menarik gitu, tapi nggak akan pengaruh karena kita percaya itu makanan haram, nggak akan kita makan, nggak akan kita beli gitu ya. Demikian juga kalau misalkan kita menggunakan pasien atau konsumen-konsumen yang menggunakan logikanya. Misalnya ini orang-orang yang mengerti produk
tersebut, misalnya kamera gitu ya. Nah, orang-orang yang biasa hobi fotografi, mereka ngerti spesifikasi, mereka mengerti teknologi, mereka mengerti kebutuhan mereka, mereka tahu apa tuh mana yang berkualitas gitu. Jadi mau iklan yang ngomong apa juga mereka tuh akan menguji, tunggu dulu speknya apa gitu ya. Mau bintang iklannya siapa kayak yang dipakai nggak peduli mereka. Mereka akan melihat speknya. Bener gak nih sesuai kebutuhan? Memang teruji gak gitu ya. Jadi nggak akan mempan gitu untuk konsumen-konsumen yang menggunakan higher power gitu ya. Makanya kalau konsumen-konsumen yang menggunakan higher power ini, mereka nggak akan terpengaruh ketika iklan tersebut atau promoter atau program-program tersebut menggunakan lower power ya, merangsang lower power. Mereka akan selalu menggunakan higher power mereka. Mereka akan selalu menguji gitu. Mereka menggunakan hati nurani mereka gitu ya. Itulah sebabnya Tuhan meminta kita untuk menggunakan higher power kita. Ya, jangan cuma menggunakan lower power, harus digunakan juga higher power. Bukannya lower power nggak digunakan, tapi harus digunakan juga higher power. Dan ini ada hierarkinya ya. Kita harus tunduk, lower power harus tunduk kepada higher power. Makanya dikatakan salah satunya ya dalam ayat Mazmur dikatakan Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi, apakah ada yang menggunakan logika dan yang mencari Allah. Kenapa mencari Allah? Yaitu hati nurani, mencari nasihat-nasihat Allah. Jadi inilah proses berpikir yang Tuhan mau kita gunakan. Nah, sebagaimana dalam dunia nyata di luar sana, demikian juga dalam dunia spiritual, saudara. Ada dua pihak yang sedang bertarung memperebutkan kuasa memilih kita. Mungkin sama ya, seperti dalam dunia nyata, kita nggak sadar, masa sih ada orang yang sedang memperebutkan kuasa memilih saya? Tapi kita tadi udah lihat ya, bahwa ada pihak-pihak yang sedang mempengaruhi kuasa memilih kita agar kita memutuskan seperti yang mereka mau, membeli produk seperti yang mereka jual gitu ya. Nah, demikian juga dalam dunia spiritual, ada dua pihak yang sedang bertarung memperebutkan kuasa memilih kita. Mungkin kita nggak sadar, masa sih? Tapi kita kemarin udah lihat ya, setan memasuki Yudas gitu ya. Ada lagi Saul, kalau saudara baca Saul, lalu roh jahat itu kan masuk ke Saul, makanya dia panggil Daud. Nah, sampai roh jahat itu keluar katanya gitu kan. Nah, jadi itu artinya apa? Kita udah belajar kemarin ya, ketika kita memilih percaya apa pikiran setan, maka itu dikatakan setan masuk ke dalam kita. Karena dia akan bekerja, ya. Pikiran setan itu akan bekerja sama seperti iklan tadi kan. Kita lihat iklan itu akan bekerja dalam pikiran kita kan. Padahal kita nggak secara sadar ya, bekerja pikiran kita gitu ya, memori, nafsu, tadi keinginan ya, persepsi bekerja kan, hanya melihat iklan tersebut. Demikian juga dalam dunia spiritual, ketika kita percaya gitu ya, apa yang dikatakan setan itu juga akan bekerja. Setan itu dengan yang dikatakan setan masuk ke dalam Yudas, juga ke dalam Saul gitu ya. Dan boleh juga dibaca di Daniel 9-10 ya, saya lupa, yang malaikat Gabriel itu bekerja 21 hari kepada Raja Persia ya kalau nggak salah ya. Nah itu juga menggambarkan bahwa dalam pikiran itu ada dua pihak yang sedang memperebutkan kuasa memilih kita. Gitu ya. Nah itu bergantung pada kita. Pikiran mana yang kita pilih. Karena ketika kita memilih pikiran tersebut, itu akan bekerja. Dan itu akan membuat apa? Membuat perbuatan ya, menghasilkan perbuatan. Dan perbuatan ini kalau menjadi kebiasaan menjadi karakter, gitu ya. Itulah yang membuat karakter kita. Kenapa ya karakter saya begini ya? Kenapa karakter saya kok jelek banget ya, nggak menyenangkan? Itu karena pilihan kita. Ketika kita memilih percaya apa yang setan bilang dan kita membiasakannya, maka itu menjadi karakter. Tetapi sebaliknya, kalau kita pilih percaya apa yang Tuhan bilang, maka karakter kita akan berubah, Roh Kudus akan bekerja, gitu ya. Jadi bagian kita adalah memilih. Apakah kita memilih pikiran Tuhan atau kita memilih pikiran si jahat? Pikiran si jahat ini adalah yang kemarin kita pelajari dalam perumpamaan Yesus mengenai ular tembaga itu adalah bisa rohani. Jadi pikiran si jahat dan perasaan si jahat itu adalah bisa rohani. Ularnya siapa? Ularnya adalah setan. Sementara pikiran Tuhan adalah keselamatan. Kalau kita pernah mendengar ya, 9 dari 10 penyakit berasal dari pikiran. Itu maksudnya dari pikiran si jahat ini.
Jadi pikiran si jahat ini menyebabkan sakit. Ini yang dimaksud oleh pena inspirasi. 9 dari 10 penyakit berasal dari pikiran. Itu adalah karena kita percaya pikiran si jahat. Ada sebuah riset mengatakan hampir ya, kebanyakan pasien kanker itu memiliki masalah tidak mengampuni. Gitu ya, dikatakan seperti itu. Jadi kita bisa lihat kalau kita coba relasikan, kenapa nggak mengampuni? Karena ada sakit hati. Karena percaya pada perasaan tersebut, perasaan sakit hati, perasaan kecewa. Itu kontribusi terbesar yang menyebabkan sakit kanker. Makanya ada terapi memaafkan ya. Kalau untuk di Amerika itu ada sebuah rumah sakit itu mereka mengadakan terapi memaafkan bagi pasiennya. Artinya apa? Mengampuni itu adalah obat. Itu kan nasihat Tuhan kan, ampunilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu adalah obat. Jadi ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, pikiran dan perasaan ini, apakah kita mau percaya apa yang Tuhan bilang atau yang setan bilang? Si jahat katakan. Ingatlah, ketika kita percaya pada apa yang Tuhan bilang, itu adalah obat. Sama seperti analogi kita tadi. Bagian kita adalah harus melakukan bagian kita itu percaya. Barulah obat tersebut bekerja. Tapi kalau kita memilih tidak percaya, maka pikiran tersebut akan bekerja dan menyebabkan sakit. Ya, pikiran si jahat tersebut. Jadi pilihannya adalah di kita. Dan kalau kita memilih pikiran si jahat, maka sia-sialah kematian Kristus di salib buat kita pribadi. Buat dunia tetap bisa, gitu. Buat orang lain bisa. Tapi buat kita sendiri, kalau kita memilih tidak percaya, maka sia-sialah Yesus di salib. Makanya setiap kali kita memilih, biarlah kita memandang salib. Kalau saya pilih nggak percaya, sia-sialah Yesus disalib. Sia-sialah pengorbanan Yesus buat saya pribadi. Itulah yang menjadi pertimbangan kita. Pandang salib. Sama seperti memandang iklan itu kan. Kalau kita pandang iklan, otak kita akan bekerja kan. Demikian juga kalau kita pandang salib, otak kita akan bekerja. Makanya dikatakan adalah baik untuk merenungkan apa tuh? Detik-detik penyalipan itu ya, setiap hari selama 1 jam gitu ya. Karena itu sama seperti ketika kita memandang, merenungkan tentang salib, pengorbanan Kristus, otak kita akan bekerja. Sama seperti ketika melihat iklan. Gitu ya saudara. Jadi bagian kita cuma memilih kok. Kita nggak, psikologi Alkitab bukan memilih, lakukan ini, lakukan itu. Enggak. Pergi ke sana, pergi ke situ. Enggak. Psikologi Alkitab ini adalah tentang memilih. Lakukan dulu bagian kita. Pilih pikiran Tuhan. Roh Kudus akan bekerja. Mengubahkan kita. Kok bisa? Ya nggak tahu. Pokoknya begitulah gitu ya. Itu ilmu yang nggak usah dipelajari. Gimana prosesnya? Nggak usah tahu cara tahu. Pokoknya saya sembuh gitu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Kok bisa ya? Ya bisa gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya pengalaman Adam dan Hawa dalam memilih. Ada 2 pikiran ya. Pikiran pertama mengatakan dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ini kata Tuhan ya, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada Adam dan Hawa. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kemudian ada pikiran lain yang datang. Pikiran ini bilang apa? Tetapi ular itu, ini si ular ya, mau matok sih. Ular rohani dan ular fisik lah ini ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lihat, ada 2 pikiran yang bertentangan ya. Pikiran Tuhan mengatakan, pastilah engkau mati. Pikiran yang satu bilang, kamu tidak akan mati. Gitu ya. Lihat di sini, ada 2 pikiran yang bertentangan. Dan bagian Adam dan Hawa adalah memilih. Dan kita bisa melihat pilihan mereka. Adam dan Hawa memilih pikiran setan. Dan kita bisa melihat akibatnya. Betapa banyak penderitaan di dunia ini, betapa banyak kesusahan di dunia ini karena akibat dari pilihan Adam dan Hawa. Demikian juga buat kita pribadi. Hati-hati. Ini menjadi pelajaran kita. Ketika kita memilih pikiran si jahat ini, banyak hal kesengsaraan yang akan terjadi dalam hidup kita. Kesusahan banyak terjadi. Bukan dari Tuhan, tapi dari pikiran ini. Ya, banyak hal yang akan membuat susah gitu ya, termasuk penyakit. Kemudian juga kita bisa belajar pengalaman Naaman ya.
Pikiran yang pertama dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10, pikiran pertama dari Tuhan mengatakan apa? Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pikiran lain mengatakan, bermain dalam pikiran Naaman, dikatakan apa? Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Gusar tuh, aduh kayak nggak seneng gitu ya. Ini ada apa ya? Siapa yang bikin perasaan tidak senang ini? Kita lihat ya, mendengar nasihat Tuhan kok nggak senang gitu ya. Dimainkan ya pikiran Naaman ya, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Lihat, Tuhan bilang sungai Yordan. Tapi lihat pikiran yang satu, dia memainkan apa? Kan sungai-sungai Damsik lebih bagus, ada Abana dan Parpar gitu ya. Ini ada dua pilihan gitu ya. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Lihat, panas hati itu apa? Emosi, perasaan. Itu lower power. Ini yang dimainkan oleh si jahat. Dia mainkan emosi kita, dia memainkan perasaan marah kita. Dan dia mencoba, kan ada yang lebih bagus tuh. Karena sungai Yordan itu memang, kalau nggak salah ya, kalau saya lihat di gambarnya kuning ya, agak kuning gitu ya. Mungkin kalau yang di Damsik ini lebih jernih gitu ya. Makanya Naaman berpikir demikian gitu. Nah, tapi kita bisa lihat ya, di sini ya, sungai Yordan Tuhan bilang. Tapi yang satu bilang sungai Damsik, Abana Parpar gitu. Dan Tuhan bilang 7 kali. Gitu. Kalau 6 kali gimana? Kalau 5 kali, 1 kali gimana? Gak akan ada kesembuhan gitu ya. Jadi Naaman harus melakukan bagiannya dulu, yaitu mengimani apa yang Tuhan perintahkan, walaupun itu bertentangan dengan perasaan dia. Dia marah kan? Bertentangan kan? Mau percaya apa yang Tuhan bilang, tapi ini lagi emosi gitu. Jadi bertentangan dengan perasaan dia. Dan dia punya logika, itu lebih bersih sungai sana. Bertentangan dengan logikanya gitu. Gak bisa. Naaman harus melakukan bagiannya, mengimani apa yang Tuhan perintahkan, walaupun itu bertentangan dengan logikanya, walaupun itu bertentangan dengan perasaannya. Barulah Tuhan melakukan bagiannya, yaitu menyembuhkan. Jadi sama gitu ya. Prinsip kesembuhan fisik ini adalah juga kesembuhan karakter kita. Kita harus melakukan bagian kita. Imani dulu apa yang Tuhan perintahkan. Maka Roh Kudus akan melakukan bagiannya, mengubah karakter kita. Demikian juga pengalaman Sadrak, Mesak, Abednego. Sorry, ini bukan 2 Raja-Raja, Daniel 3 harusnya. Tuhan katakan dalam Ulangan ya, Tuhan mengatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau yang ada di bumi bawah atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Dalam Ulangan Tuhan sudah memerintahkan seperti ini. Tetapi pikiran lain dalam Daniel 3, berkatalah Nebukadnezar, manusia nih ya, raja ya, sekarang jika kamu bersedia, katanya, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jadi ada dua pikiran yang bertentangan. Tuhan bilang jangan buat patung, jangan sujud menyembah kepadanya. Tetapi melalui manusia, ya, melalui manusia, si jahat itu bekerja kan. Jadi kita tahu lah, di balik ini walaupun yang kelihatan Nebukadnezar, tetapi di balik ini ada pikiran si jahat, ada bisa ular yang sedang bekerja gitu ya. Yaitu bertentangan dengan apa yang Tuhan bilang. Dikatakan sujud menyembah patung yang kubuat itu. Bahkan dia pakai ancaman, memaksa ya. Kalau enggak kamu masuk ke dalam perapian menyala-nyala. Nah, kita bisa lihat di sini 3 pemuda Ibrani melakukan bagiannya, yaitu mengimani apa yang Tuhan perintahkan. Maka Tuhan melakukan bagiannya, yaitu membuat api tidak berkuasa membakar mereka. Jadi kita lihat prinsipnya sama ya. Harus melakukan bagian kita dulu, mengimani apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, membuat api tidak berkuasa membakar mereka. Jadi jika ingin dilahirkan kembali ya, saudara, kita harus melakukan bagian kita, yaitu mengimani apa yang Tuhan katakan. Jadi bagaimana caranya dilahirkan kembali? Kita harus melakukan bagian kita terlebih dahulu. Mengimani apa yang Tuhan katakan, walaupun itu bertentangan dengan logika kita, bertentangan dengan perasaan kita, walaupun itu bertentangan dengan ketakutan kita masuk dapur api, gitu ya, masuk lubang singa, gitu ya. Kita sebagai manusia normal pikirannya pasti apa? Mau menyelamatkan diri ya, waduh masuk dapur api, mati ini nanti. Nah, bertentangan gitu ya. Tapi kita harus melakukan bagian kita, yaitu mengimani apa yang Tuhan katakan.
Itulah yang makanya disebutkan dalam Roma 1 ayat 17, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kenapa harus seperti itu? Orang benar akan hidup oleh iman. Karena itulah bagian yang harus kita lakukan, yaitu mengimani apa yang Tuhan bilang, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, gitu ya. Jadi kita harus melakukan bagian kita dulu, hidup oleh iman. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembenaran oleh iman. Inilah yang dimaksud dengan righteousness by faith. Kita melakukan bagian kita, mengimani apa yang Tuhan bilang, Tuhan akan melakukan bagiannya, memberikan karakternya kepada kita, mengenakan jubahnya kepada kita. Inilah yang dimaksud righteousness by faith. Kita harus melakukan bagian kita lebih dahulu, memilih pikiran Tuhan dan menolak pikiran setan. Inilah pekabaran malaikat ketiga. Inilah yang harus kita kumandangkan di zaman akhir ini, gitu ya. Karena inilah yang Yesus tunggu. Jadi kenapa dikabarkan, dikumandangkan? Ya karena inilah yang Yesus tunggu untuk kedatangannya kedua kali. Sebenarnya righteousness by faith ini bukan pekabaran baru. Inti dari Alkitab, rencana keselamatan itu ya memang dari Kejadian sampai Wahyu, righteousness by faith. Yesus kebenaran kita. Tapi kenapa ini diingatkan kembali untuk kita kumandangkan? Karena inilah yang menjadi apa? Yang Yesus tunggu ya, yang Yesus sudah kerjakan di dalam umatnya. Inilah yang Yesus tunggu untuk kedatangannya kedua kali. Kenapa? Itu yang dikatakan dalam Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Righteousness by faith kan? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apa artinya siang malam berseru kepadanya? Pertentangan dua pikiran tersebut begitu hebat, sehingga kita harus berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Call upon God. Kita harus berseru kepada Tuhan agar kita memilih pikiran Tuhan. Karena pikiran si jahat juga nggak mau kalah. Dia akan terus tarik kita, pilih saya. Tapi nggak mau, saya nggak mau. Tuhan tolong saya. Itulah yang makanya dikatakan siang malam berseru kepadanya. Karena pertentangan dalam pikiran itu begitu hebat. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi kita lihat di sini bahwa kita harus melakukan bagian kita setiap hari. Karena itu akan mengubahkan karakter kita. Sehingga Tuhan bisa mengenakan karakter Kristus kepada kita. Ketika umatnya sudah memiliki karakter Kristus, maka Yesus akan segera datang. Kita harus mengalami kelahiran kembali setiap hari. Bukan kalau kelahiran fisik sekali, ya kita nggak mungkin lahir berkali-kali. Cuma sekali kalau kelahiran fisik. Tapi kalau kelahiran rohani, dilahirkan kembali, kita harus mengalaminya setiap hari. Setiap kali kita bangun, kita harus ingat, oh kita sedang mau dilahirkan kembali, gitu ya. Jadi kita nggak cuma sekali, oh udah saya kemarin udah dilahirkan kembali, udah nggak perlu lagi. Enggak. Setiap hari kita harus mengalami dilahirkan kembali. Setiap hari kita memilih, apakah kita memilih percaya apa yang Tuhan bilang atau yang si jahat katakan. Dikatakan tidak ada salib, tidak ada mahkota. Kenapa dibilang salib? Sama seperti Yesus ya. Kita harus menolak, mematikan diri kita, mematikan pikiran si jahat. Bagaimana kita bisa kuat dalam Tuhan tanpa percobaan? Untuk memiliki kekuatan fisik, kita harus berolahraga. Untuk memiliki iman yang kuat, kita harus ditempatkan dalam situasi di mana iman kita akan diuji. Karena iman kita akan bertumbuh ya, gitu ya, makin kuat. Sehingga semakin kuat iman kita, maka karakter yang Yesus berikan juga akan semakin banyak. Kita kan nggak bisa menerima karakter Kristus sekaligus, gitu, nggak sanggup kita. Makanya dicicil gitu. Tuhan kasih mungkin hari ini kesabaran Yesus, besok adalah kerendahan hati Yesus, besok dikasih lagi belas kasihannya Yesus, besok dikasih. Jadi karakter Yesus itu kan banyak ya. Makanya karena kita nggak sanggup dikasih sekaligus, makanya dicicil gitu ya. Nah makanya ujiannya juga nggak sekaligus, ujiannya juga bertahap gitu ya. Setiap godaan yang ditolak, setiap pencobaan yang ditanggung dengan berani memberi kita pengalaman baru dan memajukan kita dalam pekerjaan pembangunan karakter gitu. Jadi bagian kita adalah melakukan mengimani apa yang Tuhan bilang. Hasilnya adalah pekerjaan pembangunan karakter. Dan Tuhan akan memberikan, mengizinkan ya, bukan dari Tuhan ya, bukan Tuhan memberikan ujian, tapi Tuhan mengizinkan ujian-ujian datang kepada kita setiap hari.
untuk melatih iman kita, melatih kehendak kita. Apakah kita memilih pikiran Tuhan, menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan atau tidak? Sehingga hasilnya adalah pembangunan karakter, gitu ya. Jadi bagian kita melakukan iman, bagian Tuhan adalah membentuk karakter kita. Jadi karakter itu bukan usaha kita, tapi Tuhan yang akan mengerjakannya, melalui Roh Kudus. Jadi kalau kita memahami proses pembentukan karakter seperti ini, gitu ya, maka pencobaan atau ujian, kita melihat pencobaan atau ujian bukan untuk menyusahkan atau membuat kita menderita. Jadi setiap ada pencobaan, setiap ada penderitaan, kita akan melihatnya, puji Tuhan, ini untuk membangun karakter saya. Kita tidak mengeluh, aduh ini kenapa sih, rese banget dia orang nih, gitu ya. Kenapa sih dia begitu? Nggak perlu gitu. Biarlah kita melihat, oh puji Tuhan, ini berkat ini untuk membangun karakter ya. Tetapi untuk memberikan pengalaman bagi kita merasakan kuasa Tuhan yang mengubahkan kita. Jadi ketika ada seseorang yang membuat kita kesel, ada situasi yang membuat kita jadi susah, kalau kita memahaminya, maka kita akan melihat, puji Tuhan, ini adalah kesempatan saya untuk merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam pikiran saya. Puji Tuhan, ini adalah kesempatan saya untuk merasakan bagaimana kuasa Tuhan mengubah sifat saya. Maka kita akan mengerti apa artinya Yesus membenci dosa, tetapi mengasihi pendosa. Kita akan melihat orang-orang yang membuat kita, yang membuat orang-orang yang jahat kepada kita, kita akan melihat, oh itu karena bisa ular yang bekerja. Orang ini pun harus ditolong. Kita akan bersyukur, oh orang-orang jahat ini justru membuat saya merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam pikiran saya. Justru kita merasa bersyukur gitu ya. Ini kesempatan untuk saya merasakannya. Dan ketika kita sudah merasakan kesembuhan di dalam pikiran kita, kita pun akan memiliki saya juga harus menolong dia meminum obat yang Tuhan sudah sediakan. Saya harus membawa dia memandang kepada Yesus supaya bisa ular itu hilang kuasanya. Yesus akan mematikan bisa ular itu sehingga dia pun tidak menjadi orang jahat lagi. Kita justru akan mengasihi orang-orang yang jahat sama kita. Kita ingin membawa mereka kepada Kristus supaya mereka juga diubahkan sama seperti kita. Kiranya kita mengalaminya dan kita mengingatnya, dan saya berdoa supaya kita semua ketika mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan, ketika menghadapi orang-orang yang jahat pada kita, biarlah kita semua mengalami kuasa Roh Kudus itu mengubahkan kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk mengalami kuasa Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan, jika kami selama ini buta, sehingga kami melihat itu sebagai beban. Kami mengeluh ketika menghadapi situasi-situasi tersebut. Tapi terima kasih Tuhan, kami telah belajar bahwa itu semua adalah kesempatan bagi kami untuk merasakan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam pikiran kami. Merasakan damai sukacita yang Yesus katakan akan diberikan kepada kami. Tuhan, biarlah kami mengingatnya di hari-hari yang akan datang, di waktu-waktu yang akan kami jalani. Biarlah Engkau ingatkan kami Tuhan, ketika kami berada dalam situasi tersebut, ketika kami menghadapi orang-orang yang jahat kepada kami. Ingatkan kami Tuhan, bahwa itu adalah kesempatan untuk kami merasakan kuasa Roh Kudus. Agar kami tidak memandang saudara kami itu sebagai musuh. Agar kami tidak mengeluh Tuhan, tapi kami bersyukur kepadamu. Ajar kami Tuhan, untuk selalu milik kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin.